Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian sehat dan dilancarkan segala sesuatunya ya. Kembali lagi di channel saya. Nah, hari ini saya mau berbagi tips pengendalian hawar daun pada tanaman durian. Hawar daun ini memang sering muncul ketika musim penghujan ya. Jadi peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan, biasanya tanaman durian sangat rentan terhadap penyakit hawar daun. Ini kalau dilihat secara sepintas terlihat sehat ya, cuman ini sudah terserang penyakit hawar daun di sebagian dahan. Jadi kalau tidak kita kendalikan, ini akan membuat tanaman kita bisa sampai mati ya kalau kondisi parah ya. Jadi hawar daun ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh cendawan ya, cendawan jamur. Nah, ini akan saya tunjukkan bagian yang sudah diserang hawar daun. Nah, ini bagian daunnya seperti gosong, awalnya cuma bercak hitam. Ini pengendaliannya dapat kita lakukan secara mekanik, yaitu membuang atau memangkas bagian-bagian yang sudah terkena penyakit hawar daun ya. Ini jadi sudah lumayan banyak serangannya. Ini bagian daunnya sudah tidak ada ya, jadi tinggal ranting-ranting saja. Ini kalau kita telat melakukan pengendaliannya, dahan akan kering, lalu dia terus menyebar nih ya, bisa mati juga tanamannya nanti. Nah, ini awalnya dia cuma bercak, kemudian nanti dia akan menjadi gosong daunnya. Nah, ini udah gosong ya nih. Jadi di pinggir-pinggir itu ada fusarium, yaitu dari jamur tadi. Nah, jadi kita bisa lakukan secara mekanik pengendaliannya, memangkas ataupun mengurangi daun-daunnya. Cuman lebih efektif kalau kita lakukan sekalian dengan penyemprotan fungisida ya. Nah, ini jadi biasa orang bisa kita pangkas di sini, nanti kita piara lagi tunas barunya. Cuman karena ini masih baru awal, jadi belum terlalu parah, belum kering, dahan masih hijau, kita lakukan perempelan daun yang sudah terkena cendawan ini, hawar daun ini ya. Nanti kita bantu menggunakan penyemprotan fungisida. Ini tunas-tunas di ujung juga masih ada harapan untuk muncul tunas baru. Kita lakukan perempelan semua di bagian daun-daun yang terkena penyakit hawar daun ya. Semua yang terkena cendawan ini atau hawar daun ini kita bersihkan betul-betul ya. Jadi jangan ada lagi yang masih tersisa, karena itu akan membuat siklusnya tidak terputus ya. Jadi pengendaliannya kurang efektif karena dia menyebar ketika terkena air hujan. Kemudian miselium tadi atau serbuk dari fungi tadi mengenai daun sebelahnya, itu akan terkena. Nah, ini masih sedikit, kita buang saja. Pokoknya betul-betul harus bersih dulu, baru nanti kita kendalikan. Yang baru-baru gejala belum gosong pun kita harus tetap buang ya. Nah, ini jadi jangan khawatir nanti tunas muda yang akan muncul
insya Allah akan sehat ya. Nah, sepertinya sudah. Nah, ini masih ada satu lagi ya. Oke, udah aman ini sepertinya. Jadi nanti tinggal kita lakukan penyemprotan saja. Oke, kita akan lihat kontrol tanaman yang lain. Nah, ini varietas musangking. Sepertinya yang ini agak tahan ya, yang tadi montong. Nah, jadi tidak hanya yang besar, tapi tanaman yang di pembibitan juga rawan. Jadi nanti kita akan kontrol ya tanaman saya. Nah, ini tanaman saya yang di pembibitan. Ini varietas bawor. Jadi biasa yang masih di pembibitan seperti ini juga sudah kena ya. Nah, ini sudah ada gejala. Nah, kita lakukan pembuangan daun yang masih awal-awal kena itu harus dibuang juga ya. Coba kita lihat lagi yang lain. Aman sepertinya. Oh, ini. Nah, ini juga sudah terserang hawar daun. Jadi sudah perlu kita lakukan penyemprotan fungisida ya. Jadi jangan sampai tunggu parah baru kita kendalikan ya. Jadi kalau udah ada gejala, lakukan penyemprotan rutin. Ini biasa saya lakukan sekitar 2 minggu sekali, paling cepat 10 hari sekali lah kalau masih musim penghujan seperti ini ya. Oke, sampai jumpa di pengendalian nanti ya. Nah, ini sudah saya persiapkan, ada fungisida, ada juga pupuk daun ya. Biasa saya tambah juga dengan insek, tetapi karena tidak ada serangan hama, jadi saya menggunakan fungisida saja dan vitamin daun. Nah, ini fungisida bersifat kontak, teman-teman bisa cari di toko-toko pertanian. Intinya fungisida kontak ya, banyak merek-merek dagangnya yang lain yang tersedia di toko pertanian. Bahan aktif yang saya gunakan ini Mancozeb ya. Jadi teman-teman bisa cari nanti kalau ingin menggunakan fungisida yang sama seperti yang saya gunakan. Kemudian untuk vitamin daun ini juga banyak di toko-toko pertanian. Teman-teman tinggal tanya saja sama pedagang di situ ya. Nah, untuk dosis biasa saya pakai sekitar 16 gram per 16 liter ya. Jadi knapsack saya itu 16 liter. Jadi biasa saya pakai sekitar 16 gram. Jadi per gram per liter ya. Itu dosis yang saya gunakan karena pengaplikasiannya sangat rutin, jadi harus dosis rendah. Kemudian untuk vitamin daunnya sekitar 10 gram untuk per 16 liter. Jadi seperti itu dosis yang saya gunakan. Oke, kita tambahkan air lalu kita aduk ya. Tambahkan air sembari diaduk agar betul-betul terlarut dan tercampur agar lebih efektif ketika kita gunakan nantinya ya. Oke, sudah cukup. Kita matikan dulu keran. Pokoknya betul-betul
jangan terlalu menggunakan dosis tinggi, karena itu juga akan berpengaruh tidak baik pada tanah nanti ya. Nah, kita tuangkan. Oke, sampai habis. Nah, oke ya. Jadi kita semprotkan ke semua bagian tanamannya. Nah, ini harus betul-betul merata semua terkena ya, batang, daun harus betul-betul basah ya. Nah ini oke, udah cukup. Kita semprot lagi tanaman yang lain. Jadi untuk yang belum kena juga tetap kita lakukan penyemprotan sebagai tindakan preventif ya, pencegahan. Kita semprot ke semua bagian tanaman. Jadi selain mengendalikan, kita juga memberikan daun tadi ya. Oke, sekarang kita ke tanaman yang lain. Nah, ini di sini ada beberapa tanaman. Jadi saya melakukan penanaman di pekarangan rumah saja ya. Ada beberapa pohon. Ini juga musangking, cenderung tahan ya kalau musangking. Semua bagian tanaman. Oke, udah cukup. Kita semprot yang lain. Nah, ini OC saya kan. Ini kane. Kita pindah ke pembibitan ya. Nah, ini. Sekaligus melakukan pemberian pupuk melalui
rutin ya, jangan cuma sekali semprot karena itu tidak akan efektif. Kita lakukan berulang sebagai pencegahan juga. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya bagi pada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.